Hai assalamualaikum. Perkenalkan saya Muhammad Akbar Hidayatullah dengan NIM 23109030017 dari program studi teknik mesin Universitas Pamulang Serang. Berikut merupakan tugas video presentasi gambar teknik. Hope you enjoy it. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk AutoCAD, secara keseluruhan, adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Kita akan belajar tentang fungsi dan cara menggunakan perintah mirror pada aplikasi AutoCAD. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah mirror di AutoCAD. Secara bahasa, mirror berarti cermin. Sesuai dengan namanya, perintah mirror digunakan untuk memirror objek atau mencerminkan objek terhadap garis mirror yang kita tentukan. Perintah mirror ini hanya bisa digunakan untuk objek 2 dimensi. Sedangkan untuk memirror objek 3D, perintah yang digunakan adalah 3D mirror. Kita akan membahasnya di lain waktu, karena sifatnya seperti cermin. Jadi nantinya objek hasil mirror akan berhadap-hadapan dengan objek aslinya, persis seperti kita saat berada di depan cermin datar. Cara mengaktifkan perintah mirror. Ada beberapa cara untuk mengaktifkan perintah mirror. Kita bisa mengaktifkan perintah mirror dari menu bar, dari ribbon, panel, atau bisa juga dari baris perintah. Yang pertama dari menu bar. Perintah mirror ini termasuk dalam kelompok perintah modify. Jadi untuk mengaktifkan perintah mirror dari menu bar, caranya cukup klik menu modify, kemudian klik perintah mirror. Yang kedua dari menu bar. Untuk mengaktifkan perintah mirror dari ribbon panel atau toolbar, caranya cukup cari dan klik icon perintah mirror, maka perintah mirror langsung aktif. Yang ketiga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah mirror dari baris perintah, caranya cukup ketik shortcut mirror yaitu huruf MI kemudian enter. Berikutnya, cara menggunakan perintah mirror. Cara menggunakan perintah mirror ini sangat mudah. Berikut urutan langkah-langkahnya. Yang pertama, aktifkan perintah mirror. Dan kedua, seleksi objek yang akan kita mirror. Ketiga, klik titik pertama dari garis mirror. Keempat, klik titik kedua dari garis mirror. Following prompts perintah mirror. Saat kita menjalankan perintah mirror, kita melihat beberapa following prompts di baris perintah. Following prompts ini adalah panduan untuk menjalankan perintah mirror. Berikut ini penjelasan beberapa following prompts dari perintah mirror. Yang pertama, select object. Ini adalah panduan pertama yang muncul setelah kita mengaktifkan perintah mirror. Panduan ini meminta kita untuk menyeleksi objek yang akan kita mirror. Yang kedua, specify first point of mirror line. Artinya kita diminta untuk menentukan titik pertama dari garis mirror. Yang ketiga, specify second point of mirror line. Kita diminta untuk menentukan titik kedua dari garis mirror. Titik pertama dan kedua dari garis mirror bisa kita klik sembarang di layar kerja, atau bisa juga menggunakan bantuan objek lain seperti menggunakan referensi endpoint dari garis dan sebagainya. Yang keempat, erase search object, yes atau yes no. Ini adalah pertanyaan yang muncul di baris perintah setelah selesai menentukan 2 titik dari garis mirror.
ketik Y, kemudian Enter. Jika kita ingin menghapus objek asli atau search objek, ketik N, kemudian Enter. Jika kita ingin memirror objek tanpa menghapus objek yang asli. Kurang lebih seperti itu penjelasan fungsi dan cara menggunakan perintah mirror pada aplikasi AutoCAD. Cara membuat chamfer di AutoCAD, mode distance dan angle. Pengertian chamfer. Perintah chamfer AutoCAD adalah sejenis perintah modify yang berfungsi untuk membuat pinggul dengan kemiringan tertentu dari dua garis lurus yang berhubungan. Untuk menggunakan perintah chamfer pada AutoCAD, sebaiknya Anda memahami beberapa fungsi dan prinsip dasar dari komen tersebut, seperti penggunaan chamfer dengan mode undo, distance, angle, trim, polyline, method, dan multiple. Dari 7 mode tersebut, saya akan jelaskan yang sering saya gunakan, yaitu distance dan angle. Perbedaan chamfer AutoCAD, mode distance, dan angle. Saya akan berikan gambaran sedikit sebelum lebih jauh mulai mengikuti tutorial ini. Jika nantinya kita akan menampilkan chamfer dengan ukuran milimeter saja pada detail gambar 2 dimensi yang kita buat, maka yang perlu digunakan adalah chamfer mode distance. Lain halnya bila kita ingin menunjukkan ukuran di detail 2 dimensi dengan dimensi derajat, degree, dan panjang, length. Maka yang perlu digunakan adalah chamfer. Cara menggunakan perintah chamfer di AutoCAD dengan mode distance. Yang pertama, langsung saja klik CHA Enter untuk shortcut keyboard perintah chamfer ini. Karena saya pastikan Anda sudah siap di lembar kerja ACAD-nya masing-masing. Yang kedua, ketika Anda masuk dalam komen bar perintah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana untuk memerintah mode distance. Caranya ketik D Enter. Yang ketiga, nah sekarang masukkan dimensi chamfer yang Anda harapkan. Kali ini kita akan buat seperti contoh perbedaan mode chamfer di atas. Ketika 5, tekan Enter untuk ukuran pertama, specify chamfer distance. Yang keempat, proses selanjutnya memasukkan distance chamfer dengan ukuran kedua, yaitu ketik 5 Enter. Dan yang kelima, selanjutnya, saat kursor aktif dan berubah menjadi kotak, langsung pilih garis atau objek pertama dengan membentuk chamfer. Dan yang keenam, kemudian pilih garis atau line kedua. Klik pada garis tersebut, tanda lingkaran merah. Cara menggunakan perintah chamfer di AutoCAD dengan mode angle. Yang pertama, ketik C Enter. Memakai lowercase atau caps lock off juga tidak masalah. Yang kedua, kemudian untuk mengaktifkan mode angle, ketik shortcut A lalu tekan Enter. Yang ketiga penting, pada tahap berikutnya jangan sampai tertukar mana ukuran derajatnya dan mana panjangnya. Ketik 5 Enter lalu 60 Enter. Yang keempat, selanjutnya lakukan select objek dengan mengikuti tahapan seperti nomor 5 dan nomor 6 pada mode distance di atas. Kesimpulan dari cara membuat chamfer pada AutoCAD dengan 2 mode pada tema uraian saat ini adalah untuk memilih penggunaan mode yang akan Anda pakai. Tentukan dulu penarikan garis dimensi seperti apa yang diminta berdasarkan kepresisian, tingkat pengerjaan, kondisi di lapangan, dan lain-lain. Jika hubungannya dengan pengerjaan di lapangan, misalnya untuk pengerjaan benda kerja di mesin bubut konvensional dan benda yang dikerjakan memerlukan presisi tinggi dengan toleransi yang ketat, saya rekomendasikan memakai metode angle. Karena ini akan memudahkan tukang bubut untuk setel eretan mesin dengan mengikuti ukuran sudut chamfer yang Anda tampilkan. Meski sekarang banyak yang menggunakan mesin bubut CNC.
spasi, atau klik toolbar break. Perhatikan command line AutoCAD di bagian bawah. Yang kedua, pada select object. Klik objek yang ingin dipotong, misalnya klik objek segi 4 bagian atas pada satuan panjang tertentu. Tekan F3 untuk mengaktifkan snap. Yang ketiga, kemudian pada specify second, break point, or first point. Klik lagi untuk titik kedua pada jarak tertentu. Perhatikan gambar posisi akan diklik pada nomor 3 dan nomor 3 ini agak bergeser ke kanan. Yang keempat, maka garis tersebut akan terpotong pada bagian di antara kedua titik klik tersebut. Seperti catatan tips. Yang pertama, biasakan menggunakan perintah break dengan menekan keyboard shortcut BR ke spasi. Karena dengan cara ini nantinya jauh lebih cepat daripada menggunakan toolbar. Yang kedua, tekan tombol F3 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan auto snap. Untuk cara penggunaan tombol pengaturan bisa Anda buka pada halaman ini. Pada penerapannya, perintah ini sering saya gunakan ketika ingin mengedit polyline saat terjadi kesalahan. Tidak afdol rasanya jika sudah mengetahui cara menggunakan perintah Pedit AutoCAD, tetapi belum bisa cara memisahkan garis dari hasil join tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin melengkapi koleksi melalui blog tutorial AutoCAD ini untuk membantu para pemula, entah itu pelajar, mahasiswa, calon drafter, atau umum. Cara mudah untuk mengingat fungsi dari Explode adalah dengan mengamati ikonnya di toolbar. Perintah ini mempunyai ikon bergambar kubus terpecah yang termasuk dari bagian toolbar Modify. Tapi pada tutorial kali ini dan pada artikel-artikel sebelumnya, saya banyak memberikan panduan menggunakan keyboard di AutoCAD karena nanti akan mempengaruhi kecepatan menggambar. Saya merekomendasikan bagi pemula untuk terus belajar membiasakan pakai keyboard shortcut AutoCAD. Ini untuk menunjang agar saat mengerjakan gambar yang detail, baik raw atau gambar baru desain. Cara memecah objek menggunakan Explode AutoCAD. Yang pertama, buka lembar kerja AutoCAD atau langsung buka file DWG yang sudah di-download. Yang kedua, selanjutnya ketikkan shortcut perintah Explode X, lalu tekan enter. Jangan salah mengetikkan EX karena perintah itu digunakan untuk extend. Yang ketiga, setelah Anda masuk pada perintah Explode dan kursor sudah aktif untuk komen, sekarang perhatikan pada keterangan komen bar pada gambar di atas, yaitu AutoCAD memerintah untuk select object. Lalu klik pada objek polyline yang akan dipisahkan. Yang keempat, kemudian perhatikan pada status komen bar di bawah ini. Select object sama yaitu satu font. Ini untuk diindikasi bahwa Anda telah memilih satu objek polyline. Yang kelima, langkah selanjutnya tekan enter untuk mengiyakan perintah Explode. Lihat dan Anda telah berhasil untuk membuktikan dengan menyelesaikan salah satu garis, maka semua garis akan menjadi terpisah. Explode AutoCAD sendiri dibuat atau diciptakan oleh developer Autodesk untuk lawan perintah Pedit. Jadi begitulah tutorial untuk memecah garis di AutoCAD menggunakan perintah Explode.
Setidaknya cara ini membantu Anda yang lagi cari tutor bergambar dengan penjelasan yang sederhana. Pemilihan atau poligon dapat dijalankan dengan cara klik pada icon stretch atau pada komen dan ketikkan S lalu tekan enter. Yang pertama, blok atau ambil bagian yang akan diregangkan. Dan yang kedua, arahkan kemana kita akan meregangkan atau bisa juga tulis jarak yang diinginkan. Yang ketiga, enter. Catatan tips, jika terdapat lebih dari satu objek, Anda juga dapat melakukan stretch lebih dari satu objek secara bersamaan. Dan yang kedua, tekan tombol F3 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan auto snap. Dan yang ketiga, tekan tombol F8 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ortho. Perintah rotate pada aplikasi AutoCAD berfungsi untuk memutar objek dua dimensi terhadap sumbu putar yang kita tentukan. Kita hanya perlu menentukan satu titik sebagai sumbu putar. Titik tersebut bisa kita ambil dari objek yang akan kita putar atau bisa cara mengaktifkan perintah rotate. Perintah rotate bisa kita aktifkan dari menu bar, dari ribbon panel atau toolbar, dan bisa juga dari baris perintah. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama dari menu bar. Untuk mengaktifkan perintah rotate dari menu bar, caranya klik menu modify, kemudian pilih rotate. Dan yang kedua dari ribbon panel atau toolbar. Untuk mengaktifkan perintah rotate dari ribbon panel atau toolbar, caranya cukup cari dan klik icon perintah rotate, maka perintah langsung aktif. Yang ketiga, dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah rotate dari baris perintah, caranya cukup ketik RO ke enter. RO adalah shortcut untuk mengaktifkan perintah rotate. Untuk mengetahui daftar shortcut perintah AutoCAD yang lain, silakan baca daftar shortcut memutar objek di AutoCAD. Secara umum, cara memutar objek di AutoCAD menggunakan perintah rotate adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan perintah rotate. Dan yang kedua, select objek, lalu enter. Select objek yang akan kita putar. Jika ada lebih dari satu objek, pastikan semuanya terseleksi dengan benar. Yang ketiga, specify base point. Tentukan. Klik titik yang akan kita gunakan sebagai sumbu putar. Dan yang keempat, ketik nilai derajat putar, lalu enter. Pada pengaturan default, derajat putar dihitung mulai dari arah kanan dan berlawanan dengan arah putaran jarum jam atau sisi. Command prompts.
Saat menjalankan perintah AutoCAD, kita akan melihat command prompts. Di baris perintah, command prompts berisi perintah lanjutan dari opsi-opsi yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dari perintah yang sedang berjalan. Berikut ini penjelasan beberapa command prompts yang muncul saat kita menjalankan perintah rotate. Yang pertama, select object. Ini adalah perintah lanjutan yang meminta kita untuk menyeleksi objek-objek yang akan kita putar. Yang kedua, specify base point, meminta kita untuk menentukan titik base atau sumbu putar. Titik ini bisa kita ambil dari objek yang akan kita putar, bisa dari objek lain, dan bisa juga kita klik sembarang di layar kerja. Yang ketiga, specify rotation angle, meminta kita untuk menentukan besarnya derajat putar. Yang keempat, copy. Jika kita pilih opsi copy, objek akan diduplikat. Satu objek kita putar, satu objek lagi tetap di posisi awal. Dan yang kelima, reference. Jika kita pilih opsi reference, garis referensi rotate yang akan digeser beberapa derajat sesuai yang kita input dari posisi seharusnya. Specify the reference angle meminta kita untuk menentukan besarannya derajat referensi. Cara paling sederhana untuk menggunakan perintah fillet adalah dengan memperhalus tepinya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, saat bekerja di lingkungan 2 dimensi, Anda hanya perlu mengklik icon fillet yang terletak di tab modifikasi di toolbar beranda. Anda juga bisa mengetikkan kata fillet pada command bar, lalu pilih dua objek yang Anda inginkan. Yang kedua, setelah memilih objek, tekan enter dan AutoCAD akan meminta Anda memasukkan radius untuk operasi fillet. Nilai defaultnya harus 0,0000. Yang ketiga, jika AutoCAD tidak menanyakan panjang radius, klik kata radius yang disorot dengan warna abu-abu di wilayah perintah dan ketik radius yang diinginkan. Operasi fillet dengan polyline. Anda dapat mengoptimalkan proses fillet saat bekerja dengan polyline dengan membulatkan semua sisi dalam satu operasi sederhana selama Anda ingin mempertahankan radius yang sama untuk semua sudut. Yang pertama, setelah Anda memilih polyline seperti pada gambar, Anda dapat mengklik icon fillet, atau Anda dapat mengetikkan kata fillet di command bar, kemudian pilih opsi polyline yang disorot dengan warna abu-abu bila perintah bilah perintah. Selanjutnya, operasi fillet antar bentuk bulat. Pengoperasian fillet tidak terbatas hanya pada bagian tepi saja. Alat fillet juga memungkinkan penggabungan dua bentuk bulat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Dimungkinkan untuk menggabungkan kedua objek dengan garis singgung bulat menggunakan operasi fillet standar. Yang pertama, klik icon fillet atau ketikan kata fillet di bilah perintah dan pilih dua bentuk bulat untuk dapat mengklik opsi radius yang disorot dengan warna abu-abu di bilah perintah untuk mengubah sudut fillet, lalu tekan enter. Yang kedua, AutoCAD secara otomatis akan membuat garis singgung bulat antara dua titik terdekat. Untuk mengubah titik singgung, perlu mengubah jari-jari atau meregangkan garis fillet antara dua jalur terpisah. Anda dapat menggunakan perintah fillet untuk menggabungkan dua baris yang terpisah satu sama lain, menggunakan prosedur yang sama seperti yang dijelaskan.
Yang pertama, pastikan untuk menentukan radius setelah memilih operasi fillet, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah dimasukkan radius, tekan enter dan pilih dua garis. Yang kedua, tekan enter lagi untuk menyelesaikan operasi 3D. Pengoperasian fillet juga tersedia dalam lingkungan 3D, dasar-dasar 3D dan model 3D. Yang pertama, pilih benda padat dan pastikan untuk menggabungkan bagian-bagian penyusunannya. Hal ini memungkinkan Anda menentukan garis dan tepi dengan tepat untuk memperhalusnya dengan operasi fillet. Yang kedua, dalam lingkungan 3D, icon fillet terletak di tab Edit pada toolbar beranda. Pilih menu tarik turun untuk menampilkan semua alat pengeditan dan klik icon pertama di sebelah kiri. Anda juga dapat mengakses perintah fillet dengan mengetikkan kata fillet add di bilah perintah. Yang ketiga, selanjutnya pilih garis atau tepi yang diinginkan dengan kursor dan tekan enter. Yang keempat, AutoCAD akan meminta Anda untuk menentukan radius operasi fillet. Gunakan keyboard untuk memasukkan pengukuran. Yang kelima, setelah memasukkan radius, tekan enter dan operasi fillet akan selesai. Memulihkan dan memodifikasi fillet di AutoCAD. Memulihkan fillet. Yang pertama, untuk mengembalikan tepi bulat ke bentuk aslinya. Pilih perintah fillet, lalu tahan tombol Shift sambil memilih dua garis yang ingin Anda kembalikan. Yang kedua, setelah mengklik garis kedua yang membentuk tepi, AutoCAD akan menampilkan sudut seperti sebelum operasi fillet, lalu tekan enter. Yang ketiga, jika Anda ingin mengembalikan semua tepi sekaligus, pilih operasi fillet, lalu klik kata beranda yang terletak di bilah perintah yang disorot dengan warna abu-abu. Yang keempat, selanjutnya pilih dua garis yang melibatkan setiap sudut sambil menahan tombol Shift. Karena Anda memilih opsi beberapa, operasi fillet akan tetap aktif, sehingga Anda dapat memulihkan setiap sudut tanpa mengatur perintah fillet lagi, hingga Anda menggunakan operasi fillet untuk memangkas garis. Anda juga dapat menggunakan operasi fillet untuk memangkas garis dengan mengubah radius. Ini adalah metode yang berguna untuk memangkas potongan melintang atau garis yang dibedah. Yang pertama, pilih alat fillet, lalu klik kata radius yang disorot dengan warna abu-abu di bilah perintah. Selanjutnya, yang kedua, pastikan radius sama dengan 0,0000 dan tekan enter. Yang ketiga, pilih dua garis yang ingin Anda pangkas seperti terlihat pada gambar. Cara membuat lingkaran di AutoCAD. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat lingkaran pada aplikasi AutoCAD. Perintah yang akan kita gunakan tentu perintah circle. Nanti kita akan bahas perintah circle ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan hingga cara menggunakannya. Dan perlu diketahui bahwa dalam AutoCAD ada 6 metode untuk membuat perintah circle pada aplikasi AutoCAD. Sesuai dengan namanya, perintah circle berfungsi untuk membuat lingkaran. Seperti yang Anda sudah ketahui, perintah circle memiliki 6 metode yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Metode-metodenya yaitu yang pertama center radius, yang kedua center diameter, dan ketiga to minus point, yang keempat 3 minus point, yang kelima tantan radius atau TTR, dan yang terakhir tantan cara atau mengaktifkan perintah circle. Ada beberapa cara untuk mengaktifkan perintah circle. Bisa dari menu bar, dari ribbon panel, dan bisa juga dari baris perintah. Berikut masing-masing penjelasannya. Dari menu bar, untuk mengaktifkan perintah circle dari menu bar, caranya klik menu draw ke circle. Setelah itu akan muncul beberapa metode pembuatan circle. Kita bisa langsung klik salah satu metode yang kita butuhkan. Dari ribbon panel. Untuk mengaktifkan perintah circle dari ribbon panel, caranya cukup dari
Caranya cukup cari dan klik icon perintah circle. Untuk memilih metode pembuatan circle, expand icon perintah circle dan klik salah satu metode yang kita butuhkan. Dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah circle dari baris perintah, caranya cukup ketik huruf C ke enter. Huruf C adalah shortcut untuk mengaktifkan perintah circle. Untuk mengetahui daftar shortcut perintah yang lain, baca daftar perintah shortcut perintah AutoCAD. Jika kita mengaktifkan perintah circle dari baris perintah, metode-metode pembuatan circle akan ditampilkan di baris perintah juga. Tampilnya seperti gambar Cara di membuat bawah. Lingkaran di AutoCAD. Yang pertama, center radius. Metode center radius berfungsi untuk membuat lingkaran dengan menentukan titik center dan nilai radius lingkaran. Ini adalah metode default pembuatan lingkaran di AutoCAD. Cara membuat lingkaran di AutoCAD menggunakan metode center radius adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan perintah circle, pilih metode center radius. Yang kedua, tentukan titik center untuk lingkaran yang akan kita buat. Dan yang ketiga, ketikkan nilai radius lingkaran ke enter. Atau kita juga bisa menentukan dua titik. Titik pertama adalah titik center, titik kedua akan menjadi letak garis perimeter. Tapi dengan cara ini, nilai radius lingkaran mungkin akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Center diameter. Metode center diameter berfungsi untuk membuat lingkaran dengan menentukan titik center dan nilai diameter dari lingkaran yang akan kita buat. Cara membuat lingkaran di AutoCAD menggunakan metode center diameter adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan perintah circle, pilih metode center diameter, dan yang kedua tentukan titik center untuk lingkaran yang akan kita buat. Dan yang terakhir, ketikkan nilai diameter lingkaran ke enter. Atau kita juga bisa menentukan dua titik. Pertama, kita menentukan titik center, setelah itu lanjut menentukan titik kedua. Jarak titik pertama dan titik kedua akan menjadi nilai diameter lingkaran atau 2pi. Metode 2 minus point berfungsi untuk membuat lingkaran dengan menentukan dua titik perimeter yang saling berseberangan. Jarak titik pertama dan titik kedua akan menjadi nilai-nilai diameter lingkaran. Cara membuat lingkaran di AutoCAD menggunakan metode 2 minus point adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan perintah circle, pilih metode 2pi. Yang kedua, klik titik pertama, dan yang ketiga klik point atau 3pi. Metode 3 point berfungsi untuk membuat lingkaran dengan menentukan 3 titik perimeter. Jadi, 3 titik yang kita tentukan akan saling berhubungan membentuk garis perimeter lingkaran. Cara membuat lingkaran AutoCAD menggunakan metode 3 minus point adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan perintah circle, pilih metode 3pi. Yang kedua, klik titik pertama, tantan radius atau TTR. Metode tantan radius berfungsi untuk membuat lingkaran yang bersinggungan atau tangen dengan dua garis lain, serta menentukan nilai radius lingkaran. Cara membuat lingkaran di AutoCAD menggunakan metode tantan radius adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan perintah circle, pilih metode TTR. Yang kedua, klik garis pertama yang akan bersinggungan dengan circle. Dan yang ketiga, klik garis kedua yang akan bersinggungan dengan circle. Yang terakhir yaitu keempat adalah ketikkan nilai radius circle tan atau triple T. Metode tan berfungsi untuk membuat lingkaran yang bersinggungan atau tangen dengan 3 garis lain. Cara membuat lingkaran di AutoCAD menggunakan metode triple tan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan perintah circle, pilih metode triple T. Dan yang kedua, klik garis pertama, kedua dan ketiga yang akan bersinggungan dengan circle yang kita buat. Untuk metode TTR dan triple T, garis yang bersinggungan dengan lingkaran tidak harus garis lurus, bisa juga garis busur atau ARC ataupun garis-garis lain. Sekian pembahasan beberapa cara membuat lingkaran pada aplikasi AutoCAD. Semoga bermanfaat.
ada pada objek gambar menjadi putus-putus. Caranya bisa menggunakan line tip control atau layer control. Yang pertama, lakukan langkah ke -1 sampai ke -4. Cara membuat garis putus-putus di AutoCAD melalui line tip control di atas sampai di kotak dialog line tip manager. Ada jenis garis-garis putus yang akan digunakan. Kalau sudah ada, langkah ke 1 sampai ke 4 tidak perlu dilakukan. Kalau kotak dialog line tip manager masih terbuka, tutup dengan cara klik OK atau tekan tombol close di kanan atas. Klik garis yang akan dibuat menjadi putus-putus, kemudian klik line tip control untuk lebih jelas. Terakhir, klik jenis garis putus-putus yang akan digunakan. Berikutnya, tekan tombol Escape pada keyboard untuk melihat hasilnya. Kalau hasilnya tidak langsung terlihat putus-putus atau jarak antara garis putus-putusnya tidak sesuai yang diharapkan, kita harus mengatur skalanya. Untuk cara mengatur skala, ikuti panduannya. Yang pertama yaitu klik garis putus-putus yang akan diatur jaraknya, kemudian klik kanan, pilih Properties. Yang kedua, cari line tip scale. Kemudian rubah angkanya sesuai keinginan. Sebagai contohnya, merubah angkanya dari default 1 menjadi 0,5. Kemudian tekan tombol enter pada keyboard. Yang terakhir caranya yaitu untuk melihat hasilnya, tekan tombol escape pada keyboard. Kalau hasilnya belum sesuai keinginan, tinggal dirubah lagi angka line tip. Kemudian cara mengubah faktor skala semua garis putus-putus. Untuk mengubah faktor skala semua garis putus-putus yang sudah ada di layar menggambar penggambaran dan juga yang akan dibuat. Kita bisa menggunakan sistem variabel LTS scale yang ada di AutoCAD. LTS scale fungsinya untuk mengubah line tip scale semua objek garis yang ada di layar penggambaran, baik objek yang sudah dibuat maupun yang nantinya akan dibuat. Line tip scale-nya akan menjadi sama. Cara menggunakannya yaitu pada komen ketika perintah LT scale kemudian enter. Ketikkan angka line tip scale yang baru. Defaultnya line tip scale nilainya 1, kita rubah misalnya dengan mengetikkan 0,25 kemudian enter. Di layar penggambaran line tip scale semua garis akan menjadi 0,25 dan kerapatan garis putus-putusnya akan berubah. Selanjutnya yaitu cara mengatur faktor skala garis putus-putus yang akan dibuat. Misalnya di layar penggambaran sudah tergambar banyak garis putus-putus dengan line tip scale tertentu. Kemudian kita ingin membuat lagi garis putus-putus yang baru dengan line tip scale yang berbeda. Pada kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan sistem variabel scale. Scale fungsinya untuk mengatur line tip scale garis yang akan dibuat. Tidak mempengaruhi line tip scale garis yang sudah ada di layar penggambaran. Nilai defaultnya adalah 1. Cara menggunakannya pada komen ketika perintah scale kemudian enter. Ketikkan angka scale yang baru dari default nilainya 1. Kita rubah misalnya dengan mengetikkan 0,25 kemudian enter. Buat garis yang diinginkan, misalnya pilih dulu jenis garis putus-putus pada line tip control. Pada komen ketika perintah line kemudian enter. Klik sembarang di layar penggambaran, arahkan mouse ke kanan, ketikkan 100 kemudian enter 2 kali. Kalau dicek melalui properties garis yang baru kita buat, maka line tip scale-nya akan menjadi 0,5. Kemudian demikian panduan cara membuat garis putus-putus di AutoCAD yang bisa saya sajikan. Berikutnya yaitu polyline. Pada perintah ini, garis yang akan dikerjakan dapat dimodifikasi menjadi beberapa bentuk, yaitu ARC, membuat garis melengkung dengan jari-jari lingkaran tertentu. Half width, membuat garis dengan tebal setengah dari nilai yang diberikan. Length, yaitu membuat garis dengan panjang tertentu. Undo, membatalkan perintah modifikasi atau pembuatan garis sebelumnya.
width, yaitu membuat garis dengan tebal. Garis perintah spline merupakan objek yang terdiri dari lebih dari satu garis atau busur yang saling bersambungan satu sama lain. Dalam prakteknya, polyline digunakan untuk menggambar kontur, denah arsitektur, diagram kelistrikan, dan lain-lain. Cara membuat polyline di AutoCAD sama dengan mudahnya membuat line. Sangatlah mudah. Prinsip dasar cara mudah membuat polyline di AutoCAD. Yang misalnya, klik toolbar polyline. Alternatifnya yaitu klik toolbar polyline, lalu spasi. Yang kedua, pada spesifik start point, tentukan titik pertama, klik pada area kerja. Yang ketiga, pada spesifik next point or sambil menekan F8, geser mouse ke kanan dan masukkan atau ketik satuan panjang, misalnya 100, lalu tekan spasi. Yang keempat, pada spesifik next point, yaitu geser mouse ke bawah dan ketik nilai 50, tekan spasi. Yang kelima, pada spesifik next point, tekan enter 3 kali mouse ke bawah dan ketik nilai 100, lalu tekan spasi. Yang keenam, ketika Anda memasukkan perintah melalui command line, kursor dimanapun posisinya tidak perlu Anda arahkan ke baris command line, langsung ketik saja pada keyboard. Polyline Anda sudah jadi dengan satuan panjang pertama ke kanan yaitu 100, satuan panjang kedua yaitu ke bawah dengan nominal 50, dan satuan panjang ketiga yaitu ke kanan dengan nominal 100. Catatannya yaitu penggunaan tombol spasi di AutoCAD pada langkah di atas sama saja dengan fungsi rectangular. Hiraukan atau abaikan ukuran milimeter, sentimeter, atau meter karena pada AutoCAD yang ada adalah satuan panjang secara umum. Sedangkan untuk ukuran milimeter, sentimeter, ataupun meter akan disetting melalui dimension style pada bahasa berikutnya. Untuk menentukan koordinat titik sudut awal pada perintah spesifik first corner point. Selanjutnya, operator diminta menentukan titik sudut akhir pada perintah. Spesifik other corner point merupakan gambar persegi 4 sederhana. Dalam penerapannya di AutoCAD, tentu rectangle tidak kalah penting dari elemen lainnya, karena hampir semua gambar pasti selalu ada bentuk persegi 4. Maka dari itu, di sini pentingnya untuk mempelajari juga cara-cara untuk membuat rectangle di AutoCAD. Di AutoCAD sendiri, rectangle dapat dibuat dengan banyak cara, bisa dibuat dari menu ataupun dengan komen-komen yang ada. Di artikel ini saya akan membahas mengenai cara-cara membuat rectangle beserta modifikasinya. Cara membuat rectangle dengan command line, yaitu ketik L pada layar untuk mengaktifkan command line, lalu mulailah menggambar garis dari arah kiri ke arah kanan dengan jarak yang kalian inginkan. Agar gambar garis terlihat lurus, jangan lupa aktifkan polar rectangle dengan angle 90. Lanjutkan terus menggambar garis hingga membentuk gambar persegi 4. Cara membuat rectangle dengan command polyline, yaitu ketik plane pada layar untuk mengaktifkan command polyline. Untuk langkah selanjutnya, caranya sama dengan cara membuat rectangle dengan command line. Walaupun langkahnya sama, tetapi hasil dari rectangle yang diinginkan berbeda. Rectangle yang dihasilkan dengan command line menghasilkan rectangle dengan garis terpisah, sehingga dalam satu rectangle terdapat 4 objek berbeda. Sedangkan pada rectangle yang dihasilkan dengan command polyline akan menghasilkan rectangle dengan satu objek saja. Cara membuat rectangle dengan command rectangle, yaitu ketik REC pada layar untuk mengaktifkan command rectangle. Klik di sembarang titik, lalu ketik panjang dan lebar persegi panjang yang ingin dibuat. Caranya ketik angka yang merupakan koordinat X atau panjangnya, lalu ketik koma. Selanjutnya ketik angka koordinat Y atau lebarnya. Maka persegi 4 yang kalian ingin buat sudah jadi. Cara membuat rectangle dengan modifikasi fillet di beberapa sudutnya, yaitu buat terlebih dahulu rectangle dengan menggunakan ketiga komen di atas. Ketik F pada layar untuk mengaktifkan komen fillet. Setelah itu ketik R pada layar untuk mengaktifkan komen radius. Ketikkan angka radius yang kalian inginkan, lalu tekan enter atau space. Setelah itu klik garis rectangle pertama, lalu klik lagi garis rectangle yang kedua. Ingat, garis rectangle pertama dan garis rectangle kedua harus membentuk sudut. Lalu lanjutkan hingga sudut yang kalian inginkan menjadi tumpul.
Cara membuat rectangle dengan modifikasi fillet di seluruh sudutnya. Ketik rect pada layar, lalu untuk mengaktifkan komen fillet, ketik F. Ketika radius yang kalian inginkan, lalu klik enter atau space. Lalu mulailah menggambar rectangle dengan panjang dan lebar yang kalian inginkan dengan mengetik angkanya, sehingga rectangle dengan sudut tumpul di setiap sudutnya sudah selesai. Cara membuat rectangle dengan modifikasi chamfer. Ketik rect pada layar, lalu ketik C pada layar untuk mengaktifkan komen chamfer. Lalu ketik angka yang kalian inginkan pada first chamfer. Klik enter atau space, lalu ketik lagi angka pada second chamfer dengan jarak yang sama, seperti pada first chamfer, atau bisa kalian sesuaikan dengan gambar yang kalian inginkan. Klik enter atau space, lalu mulailah menggambar rectangle. Maka gambar rectangle yang kalian inginkan sudah jadi. Nah, terakhir jika sudah selesai menggambar, jangan lupa ubah jarak chamfer menjadi 0. Cara membuat rectangle dengan modifikasi elevation. Sama seperti modifikasi lainnya, ketik rect pada layar dahulu, lalu ketik E pada layer untuk mengaktifkan komen elevation, lalu ketik elevasi atau ketinggian yang diinginkan, klik space atau enter. Setelah itu buatlah gambar rectangle seperti biasa. Nah, jika kalian perhatikan dari mode 2 dimensi akan terlihat hasil rectangle yang bentuknya sama saja. Itu karena elevation merupakan ketinggian dari rectangle tersebut dan hanya dapat dilihat dengan mode 3 dimensi. Mode 3 dimensi tersebut dapat kalian lihat dengan cara mengaktifkan mode orbit, lalu lihatlah perbedaannya. Jika sudah selesai menggambar, ubahlah elevasi kembali seperti semula, yaitu 0. Berikutnya yaitu poligon atau persegi banyak. Langkah-langkah membuat objek poligon adalah aktifkan perintah dengan menggunakan salah satu cara di atas. Masukkan jumlah sisi poligon yang ingin dibuat pada perintah. Enter number offset. Tentukan titik pusat poligon pada perintah. Specify center of polygon or atau edge. Tentukan jenis pengambilan diameter poligon pada perintah. Enter an option atau inscribed in circle atau circumscribed about circle. Tentukan jari-jari poligon yang akan dibuat pada perintah. Perintah poligon ialah perintah dalam aplikasi AutoCAD yang berfungsi untuk membuat objek 2 dimensi dengan banyak sisi. Seberapa banyak sisi yang bisa dibuat dengan perintah ini? Jawabannya ialah minimal 3 sisi dan maksimal 1024 sisi. Cara menjalankan perintah poligon. Yang dimaksud dengan circumscribed atau about circle adalah objek poligon berada di luar lingkaran bantu. Jika menggunakan command window, maka ketikkan perintah polygon enter. Arahkan ke sembarang tempat pada area kerja gambar. Kemudian isikan jumlah sisi mis 7, lalu enter. Tentukan titik pusat poligon. Pilih circumscribed about circle. Masukkan nilai radiusnya, enter. Polygon edge. Yang dimaksud dengan polygon edge adalah poligon yang tiap sisinya memiliki ukuran panjang yang sama karena dibentuk berdasarkan sisi utama atau alas poligon. Cara menjalankan polygon edge ini adalah jika menggunakan command window, maka ketikkan perintah pol atau polygon atau bisa melalui toolbar lalu enter. Arahkan ke sembarang tempat pada area kerja gambar. Kemudian isikan jumlah sisi, lalu enter. Tentukan titik pusat poligon. Ketikkan perintah add, lalu enter. Masukkan nilai panjang sisinya, lalu enter. Cara memodifikasi teks atau tulisan di AutoCAD. Klik TC pada layar untuk mengaktifkan komen text. Lalu pilihlah objek yang ingin kamu modifikasi. Lalu tekan enter atau space. Pilihlah jenis modifikasi yang kamu inginkan.
Sentence case itu membuat tulisan seperti dalam sebuah kalimat, artinya huruf di awal kata berjenis huruf kapital. Selanjutnya lowercase, yaitu membuat tulisan dengan jenis huruf sekecil seluruhnya. Uppercase, membuat tulisan dengan jenis huruf kapital seluruhnya. Title, membuat tulisan dengan bentuk seperti sebuah judul, artinya huruf di awal kata memiliki jenis huruf kapital. Perbedaannya dengan sentence case adalah awal kata per baris di jenis modifikasi title menggunakan huruf kapital, sedangkan pada sentence case menggunakan huruf kecil di baris kedua dan seterusnya. Toggle case, yaitu membuat tulisan yang kecil menjadi kapital dan sebaliknya. Perbedaan teks dan mText, walaupun memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk membuat teks, tetapi teks dan mText memiliki perbedaan yang agak mencolok, yaitu pada teks yang akan menghasilkan tulisan dengan satu baris saja. Artinya walaupun saat membuat tulisan dengan teks, kalian membuat banyak baris sekaligus, maka hasilnya akan tetap menjadi satu objek saja per barisnya. Sedangkan pada mText akan menghasilkan tulisan dengan baris berapapun yang kalian mau. Jadi tulisan yang sudah kalian buat berbaris-baris hasilnya akan menjadi yaitu teks atau tulisan angka dan huruf. Langkah-langkah pemberian tulisan pada program AutoCAD adalah sebagai berikut. Single line text, yaitu membuat teks per baris. Cara menjalankan perintahnya yaitu tentukan posisi peletakan teks dalam gambar pada perintah specify start point of text or justify atau style. Tentukan tinggi teks yang ingin dibuat pada perintah specify height. Lalu masukkan sudut kemiringan teks bila diperlukan pada perintah specify rotation angle of text. Lalu ketikkan teks yang ingin diberikan pada perintah. Teks atau tulisan memiliki peranan penting dalam sebuah gambar. Mengapa? Karena tentu sebuah gambar jika tidak diisi dengan sebuah teks atau keterangan, maka akan membingungkan bagi pembacanya. Begitupun juga di AutoCAD. Agar seluruh penggunanya bisa memberikan tulisan dengan mudah, AutoCAD sudah menyediakan fasilitas teks untuk membuat tulisan di AutoCAD. Terdapat dua perintah yang bisa digunakan untuk membuat teks, yaitu teks dan mText. Kedua metode ini penting menurut kebutuhan masing-masing orang. Cara membuat teks dengan mText yaitu ketik mt pada layar lalu enter atau space sehingga komen mText aktif. Lalu buatlah bentuk segi 4 sebagai tempat untuk membuat teks. Jika tidak tahu ukuran kira-kira, kalian bisa membuat segi 4 dengan sembarang ukuran saja, karena jika segi 4 tidak cukup ataupun kebesaran, bisa kalian edit nantinya setelah teks yang kalian inginkan jadi. Nah, lalu ketik tulisan yang ingin kalian buat. Lalu untuk mengakhiri tekan di sembarang tempat layar AutoCAD. Teks yang kalian inginkan sudah jadi. Cara membuat teks dengan teks, yaitu ketik teks pada layar, tekan enter atau space. Ketik di sembarang tempat layar AutoCAD atau titik awal tempat kamu ingin meletakkan tulisan, lalu seret ke sembarang tempat juga. Tergantung jika kalian ingin membuat tulisan horizontal, seretlah secara horizontal juga, namun jika ingin membuat tulisan vertikal, seret juga secara vertikal atau dengan kemiringan yang kalian inginkan. Lalu ketiklah tulisan yang kalian inginkan, maka teks yang kalian butuhkan sudah jadi. Cara edit teks atau tulisan di AutoCAD. Terkadang tulisan atau teks yang sudah kita buat ini masih tidak sesuai juga dengan yang kita inginkan, baik itu gaya tulisannya ataupun ukuran tulisannya. Caranya yaitu klik double tulisan yang sudah kalian buat, nanti akan otomatis muncul tab text editor. Blok dahulu tulisan yang ingin diedit, lalu mulailah memilih jenis tulisan, ukuran tulisan maupun warna tulisan, semua sudah tersedia di AutoCAD. Jika sudah selesai, klik di sembarang tempat untuk mengakhiri.
Selanjutnya yaitu multiline text, membuat tulisan dalam bentuk kalimat. Cara menjalankan perintahnya yaitu batas pertama atau titik awal sebuah paragraf pada perintah specify first corner. Tentukan batas akhir kotak paragraf pada perintah specify offset corner. Ketikkan tulisan yang ingin dibuat dalam kotak paragraf yang telah multiline text yaitu klik toolbar multiline text. Alternatif pakai keyboard shortcut. Ketik MT, kemudian tekan spasi. Perhatikan command line di bawah area kerja AutoCAD. Pada specify first corner, klik pada area kerja AutoCAD, drag mouse dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian klik lagi. Ketikkan teks yang Anda inginkan. Jika tempat teks kurang lebar, geser ruler teks ke kanan seperti yang ditunjukkan anak panah. Untuk mengubah jenis, tinggi, dan warna teks, caranya sama seperti Anda menggunakan MS Word. Untuk menutup perintah teks, klik OK. Berlatihlah membuat single text dan multi text agar lancar dan mengetahui perbedaannya. Untuk mengetahui perbedaannya, silakan Anda klik pada masing-masing teks. Perhatikan karakter single line text dan multi line text. Setelah Anda bisa bikin teks dan multi line text, tahap berikutnya akan diajarkan membuat text style di AutoCAD. Berikutnya yaitu contoh soal. Pertanyaannya, apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum pertama yaitu mengenali lembar kerja. Hal pertama yang paling mendasar ialah kenali lembar kerja AutoCAD. Berbeda dengan gambar manual, kamu tidak perlu menyiapkan kertas gambar berbagai ukuran. AutoCAD sudah menyediakan agar kamu dapat mengatur ukuran kertas gambar sesuai kebutuhan. Pelajari pula fitur menu bar untuk membantumu menggambar pakai AutoCAD. Hal-hal seperti ini membuat garis, membuat layar, mengatur tebal garis, sampai menampilkan dimensi gambar. Yang kedua yaitu gunakan unit sesuai ketentuan. Maksud dari units adalah satuan ukuran. Sejatinya, kamu bisa memakai units apapun untuk membuat gambar. Hanya saja seringkali kita diarahkan memakai units mm. Bahkan saat kuliah, dosen mengarahkan memakai satuan mm. Mengapa memakai milimeter? Salah satu alasannya karena Indonesia mengacu pada satuan internasional atau SI. Hal ini dibuktikan sehingga dengan penggunaan milimeter, sentimeter, kilometer untuk besaran panjang sehingga lebih familiar dengan kata-kata tersebut. Jadi tetap perhatikan satuan yang digunakan, apakah yang diminta itu milimeter ataupun inci. Yang ketiga, membuat layer. Dalam AutoCAD, layer berfungsi untuk mengelompokkan gambar sesuai dengan karakteristik untuk memudahkan pekerjaan, terkhusus teknik sipil yang berurusan dengan gambar denah dan bangunan lainnya. Fitur ini akan membuatmu terlihat lebih profesional. Untuk kasus membuat gambar bangunan, gunakan layer untuk mengidentifikasi setiap objek yang tercantum. Selain membantumu mengatur gambar, orang lain yang paham AutoCAD dimudahkan untuk memahami hasil pekerjaanmu, khususnya masalah ketebalan garis gambar. Kamu bisa mengikuti cara membuat layer di AutoCAD di bawah ini. Yang pertama, masukkan komen yaitu LA atau layers. Klik New atau ALT plus N ketika muncul laman layers. Masukkan nama, tentukan tipe, tebal, dan warna garis. Selesai. Ulangi cara yang sama kalau ingin membuat layers yang berbeda. Yang keempat, atur ketebalan garis gambar. Salah satu fungsi dari layer adalah untuk mengatur ketebalan garis gambar. Dalam gambar teknik, ketebalan garis sangat mempengaruhi persepsi gambar. Jika kamu menunjukkan gambar teknik dengan memakai ketebalan garis yang sama akan membingungkan orang lain. Sebelum menggambar, buat layer untuk mengatur ketebalan garis gambar. Kamu bisa menggunakan pengaturan tebal garis yang ada di buku AutoCAD. Searching di internet. Yang kelima, perangkat elektronik seperti laptop maupun PC. Walaupun merupakan komponen luar, namun perangkat elektronik ada pengaruhnya untuk belajar AutoCAD. Pastinya kamu gak mau tiba-tiba laptop ngehang, lalu gambarmu hilang karena lupa disimpan.
Tidak ada salahnya untuk memperhatikan spesifikasi laptop maupun PC yang kamu punya. Apakah spesifikasi sesuai dengan software AutoCAD yang digunakan? Yang keenam, modul materi AutoCAD. Hanya menggambar saja akan percuma kalau tidak yang memandu. Menyediakan materi ajar AutoCAD berguna sebagai panduan belajar dari tingkat dasar sampai mahir. Tentunya menghemat waktu, gak bikin kamu pusing harus mulai dari mana. Dan itulah berbagai persiapan untuk belajar AutoCAD. Walaupun terlihat sederhana, namun dapat membantu kamu mempelajari fitur AutoCAD, serta dapat membangun kebiasaan untuk siap bekerja di industri. Berikutnya yaitu soal. Yang pertama, kemampuan apa saja yang bisa dilakukan dengan software Autodesk Inventor. Yang kedua, toolbar yang berisi langkah-langkah kerja, misalnya membuat objek dengan extrude dan revolve, semua akan tercatat di. Yang ketiga, apa arti fillet? Autodesk Inventor Profesional atau AIP adalah salah satu perangkat lunak CAD yang lebih ditekankan daripada pemodelan padat. Software ini merupakan produk dari Autodesk Inc. USA. Sebelumnya terkenal dengan produk AutoCAD. EIP dimaksudkan untuk menjelaskan teknik mesin. Ini memberikan kesempatan lengkap untuk memvisualisasikan model Anda dalam 3D, gambar rakitan, gambar kerja, dan animasi objek secara digital. Dokumen digital berguna untuk visualisasi, simulasi, dan analisis praproduksi manufaktur atau prototipe virtual. Ketika prototipe dinyatakan dapat dieksekusi secara virtual, fase berikutnya dimulai. Buat prototipe fisik dan uji di berbagai tahap uji. Melalui tahap ini, produk diproduksi secara massal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk baru dalam waktu yang lebih singkat. Rendah biaya. Ini membantu bisnis menjadi lebih cepat, melepas produk baru dan inovatif. Gambar bagian 3D, gambar perakitan, gambar kerja, gambar presentasi disimpan dengan nama file DWG. Ini akan membuat file lebih besar. Oleh karena itu, beban pemrosesan data prosesor dan memori tinggi. Semua pekerjaan Anda disimpan dalam file terpisah, jadi buka saja file tersebut. Secara alami, apa yang Anda butuhkan mengurangi pemrosesan data, mengurangi memori berisi langkah-langkah kerja. Misalnya kita membuat objek dengan extrude dan revolve, semua akan tercatat di browser bar untuk memudahkan kita melakukan editing ulang. Extrude merupakan salah satu fitur dasar dari Autodesk Inventor yang berfungsi untuk memberikan ketebalan, ketinggian, atau kedalaman pada sebuah objek dengan ukuran tertentu. Fungsi revolve pada aplikasi AutoCAD berfungsi untuk mengubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi dengan cara memutar objek 2 dimensi terhadap sumbu putar yang akan ditentukan. Cara revolve objek di AutoCAD. Sebenarnya ada beberapa metode revolve objek yang bisa kita gunakan, tetapi di sini saya akan contohkan metode revolve yang umum saja. Secara umum, cara revolve objek di AutoCAD adalah sebagai berikut, yaitu aktifkan perintah revolve, select objek yang akan kita revolve, lalu enter. Klik titik pertama untuk sumbu revolve, klik titik kedua untuk sumbu revolve, ketik nilai derajat berfungsi untuk membuat pertemuan antara dua garis atau line atau busur ARC menjadi cembung atau cekung. Kemudian chamfer berfungsi untuk membuat pertemuan antara dua garis menjadi miring dengan spesifikasi tertentu. Berikutnya yaitu kesimpulan. Mengedit gambar adalah suatu kegiatan yang biasa di dalam menggambar. Gambar dapat dipangkas dengan perintah trim, dapat diberi pinggulan dengan perintah chamfer, dapat di-fillet atau sudut siku dengan radius dengan perintah fillet, diputus atau dipotong dengan perintah break, diskala dengan perintah scale, dijamakan dengan perintah array, diputar dengan perintah rotate, di-copy, diperpanjang atau diperpendek dengan perintah stretch, di-mirror dengan perintah mirror, dan bahkan juga dihapus dengan perintah eraser.